Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKA 6.2.2.4 mengenai configuring basic EIGRP with IPv4. Nah, sebelumnya kita mengisi user profile dulu. Srifan Subakti. Isi juga emailnya Ahmad. Oke, setelah itu oke. Nah, di sini ada PT activity-nya atau soal-soalnya. Pakai tracer configuring basic EIGRP with IPv4. Ini ada addressing table. Kita langsung ke background. In this activity, you will implement basic EIGRP configuration including network commands, passive interface, and disabling automatic summarization. You will then verify your EIGRP configuration using a variety of show commands and testing end-to-end connectivity. Part 1. Configure EIGRP. Step 1. Enable the EIGRP routing process. Enable the EIGRP routing process on each router using as number 1. The configuration for R1 is shown. Nah, jadi kita masuk ke R1, masuk CLI. Setelah itu kita enable configure terminal. Setelah itu kita langsung ketikkan router RP. Sebelumnya saya beri tanda tanya dulu. Kenapa? Karena di PT activity ini ada sebuah pertanyaan. How can you tell what is the rank of number that can be used for as number? Nah, di sini ranknya dari angka 1 sampai 65535. Sementara di sini diperintahkan untuk menggunakan as number 1 atau nomor 1. Jadi saya ketik di sini nomor 1. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk R2 dan R3. Kita masuk R2, CLI, enable, configure terminal. Langsung ketik saja router V1. Nah, setelah itu kita masuk ke R3, CLI. Langkahnya sama saja, enable, configure terminal. Setelah itu router. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita buka lagi PT activity-nya. Setelah step 1 kita jalankan, maka kita masuk ke step 2. Advertise directly connected networks. Use the show IP route command to display the directly connected networks on each router. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengetik perintah show IP route. Nah, kita masuk lagi ke R1. Tapi sebelum itu kita exit semua dulu. Bisa kita gunakan exit atau control plus Z. Nah, ini saya gunakan control plus Z. Nah, setelah itu kita ketik show IP route. Nah, di sini
ini adalah bagian subnetting, dan ini adalah bagian link. Setelah itu kita masukkan lagi configure terminal, kita masuk lagi P1. Maaf, ini ditambahkan router. Bentar. Nah, setelah itu kita masuk lagi PT activity-nya. Nah, di sini ini tadi saya jelaskan how can you tell the difference between subnet address and interface address. Nah, subnet address-nya ini yang huruf C ini, sedangkan yang interface address-nya yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke yang B. On each router, configure ERGRP to advertise the specific directly connected subnets. The configuration for R1 is shown. Kita ikuti langkah yang di sini. Kita masukkan ini sebelumnya. Jadi di R1 ini memiliki ini IP-nya 172.168.172.16.3.0 dan 192.168.10.4. Nah, ini kita masukkan network. Kita masukkan yang 172.16.0.0.0.255. Setelah itu masukkan yang kedua, network 172.16.3.0. Yang ini 0.0.0.3. Setelah itu yang terakhir network 192.168.10.4. Ini sama saja 0.0.0.3. Nah, ini sudah berhasil. Nah, langkah ini kita lakukan hal yang sama di R2 dan R3. Kita masuk R2. Bagian R2 itu adalah 172.16.2.0, kemudian 172.16.3.0 dan 192.168.10.8. Langkahnya sama saja, langsung kita ketikkan network 172.16.2.0. Ininya 0.0.0.255. Saya ulangi ya. Network 172.16.2.0 nya 0.0.255. Ini sudah masuk. Selanjutnya kita ketikkan network 172.16.3.0 0.0.3. Maaf, ini salah, 172. Nah, dan yang terakhir network 192.168.10.8. 0.0.0.3.
3. Nah, ini sudah berhasil, dan yang terakhir kita lakukan hal yang sama di R3. Network, pembagiannya sama saja. Ini yang milik R3, bagian ini. Network 192.168.1.0 0000255. Selanjutnya network 192.168.4.000.3. Yang terakhir network 192.168.10.0.0.3. Nah, ini sudah berhasil. Nah, setelah itu kita lihat lagi di PT activity-nya. Step 3, karena tadi step 2 sudah kita lalui. Configure passive interface. Configure the LAN interface to not advertise EIGRP updates. The configuration for R1 is shown. Nah, jadi kita di sini diperintahkan untuk menginputkan perintah passive interface G0/0. Kita mulai dari R1. Langsung ketik saja passive (0/0). Kita masuk R2, langkahnya sama. Pasif 0/0, dan R3 pasif 0/0. Nah, setelah itu kita balik lagi ke PT activity. Di sini kita langsung masuk ke step 4, disable automatic summarization. The topology contains discontiguous networks. Therefore, disable automatic summarization on each router. The configuration for R1 is shown. Nah, di sini kita untuk menonaktifkan auto summary-nya. Kita masuk ke router 1. No auto summary. No auto summary. Langkah yang sama kita lakukan di sini. No auto summary. Sudah. Setelah itu kita lihat lagi PT activity-nya. Step yang kelima, save the configuration. Nah, untuk save-nya kita masuk lagi ke R1. Kita exit semuanya dengan Ctrl Z, langsung exit semua. Kita ketikkan perintah copy running config startup config. Ini kita lakukan di ketiga R atau router 1, router 2, dan router 3. Ctrl Z, copy running config startup config, enter. Kemudian di R3 Ctrl Z, copy running config start config. Nah,
Setelah itu kita balik ke PT Activity. Setelah step 5 kita jalankan, kita masuk ke part 2, verify ERGRP routing. Nah, step 1-nya examine neighbor adjacencies. A. Which command displays the neighbors discovered by ERGRP. Nah, ini kita untuk menampilkan IP EIGRP neighbors-nya. Caranya di R1 kita ketikkan show IP EIGRP neighbors. Nah, ini adalah tampilannya. Ada 2 IP. Selanjutnya kita masuk lagi PT Activity. All 3 routes should have 2 neighbors list. Nah, ini ada 2 listnya. The output for R1 should look similarly the following. IP EIGRP neighbors. Nah, seperti ini tampilannya maksudnya. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita masuk ke step 2. Display the EIGRP routing protocols parameters. What command displays the parameters and other information about the correct state of any active IPv4 routing protocol process configuration configured on the router. Itu kita ketikkan perintah, karena itu display the EIGRP routing protocol, kita ketikkan perintah show IP protocols. Nah, ini adalah berisi informasi IP protokolnya. Di R1. Di sini diminta di R2 juga ya. Kita masuk ke R2. Show IP protocols. Dan informasinya kita buka PT Activity. How many routes are sharing routing information with R2? Nah, ada berapa banyak router yang berbagi di informasi di R2. Di sini ini gateway 172.16.31 dan 192.168.10.10. Nah, kemudian where is this information located under? Nah, lokasinya itu ada di routing information resource. Setelah itu, what is the maximum hop count? Nah, maksimum hop count-nya ada di sini 100. Setelah itu kita lanjut ke step 3. Verify end-to-end connectivity. PC1, PC2, and PC3 should now be able to ping each other. If not, troubleshoot your EIGRP configuration. Nah, di sini kita akan melakukan ping. Caranya kita masuk ke PC3. Kita desktop IP configuration. Kita copy IP address PC3. Ctrl C. Kita masuk ke PC1 desktop. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ping PC3, ping paste, kita jalankan. Nah, ini adalah contoh yang berhasil. Setelah itu, ini baru percobaan ke PC3. Kita masuk ke PC2. Langkahnya sama saja, desktop, IP configuration, copy paste IP address, Ctrl C, masuk ke PC1, ping, paste, enter, and running. Oke,
untuk pembahasan mata kuliah rancang bangun jaringan komputer pakai Tracer 6.2.2.4 tentang configuring basic EIGRP with IPv4 selesai. Sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.